Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru doakan semoga kalian senantiasa sehat selalu, sehingga kalian setiap hari bisa mengikuti pembelajaran pada kelas 6. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar masih dalam tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang hewan ya anak-anak pada beberapa minggu yang lalu. Jadi banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara ASEAN. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita yang berisi nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa. Kelima sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini inti nilai-nilai yang termuat dalam kelima sila Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam sila pertama menjunjung tinggi ketakwaan kepada Tuhan dan toleransi dalam beragama. Selanjutnya, sila kedua Pancasila menunjukkan adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia. Nilai-nilai dalam sila kedua menjunjung tinggi solidaritas antar manusia, hak asasi manusia, dan perdamaian. Sila ketiga Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dalam sila ketiga menjunjung tinggi rasa cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah sila keempat Pancasila, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam menjalankan pemerintahan, keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai dalam sila keempat menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima Pancasila menunjukkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil serta makmur, secara lahir dan batin. Nilai-nilai dalam sila kelima menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban, suasana gotong royong, hidup hemat, dan bekerja keras. Kita sudah belajar nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila. Kita harus membiasakan diri berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jika seluruh penduduk Indonesia menerapkan nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari, bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik. Kita dapat belajar contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Kita dapat belajar dengan memasangkan perilaku dan lambang sila. Kita dapat melakukannya seperti contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama adalah membantu teman saat jatuh dari sepeda. Nah, di sini ada pilihan Pancasila sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, perilaku membantu teman saat jatuh dari sepeda. Kira-kira ini termasuk dalam perilaku sehari-hari sila yang keberapa anak-anak menurut kalian? Ya, jadi membantu teman saat jatuh dari sepeda. Ini merupakan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Ya. Kemudian menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain. Ini termasuk dalam pengamalan perilaku sehari-hari Pancasila sila yang sila yang kelima. Selanjutnya adalah tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, ini termasuk dalam pengamalan Pancasila sila yang berapa anak-anak? Iya, betul, sila yang keempat ya. Kemudian selanjutnya adalah menghormati teman saat beribadah. Nah, ini kaitannya dengan ibadah, tentunya sila yang pertama. Terus selanjutnya adalah bangga saat mengenakan pakaian batik. Nah,
Ini selanjutnya adalah pengamalan sila yang ketiga. Nah, demikian anak-anak bagaimana memasangkan perilaku sehari-hari dengan sila yang sesuai. Silahkan kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi merawat hewan dan tumbuhan di sekitar juga termasuk perilaku yang sesuai nilai Pancasila. Oleh karena itu, sebaiknya kita merawat hewan dan tumbuhan di sekitar dengan baik. Kita dapat meniru perilaku yang ditunjukkan oleh Lina. Nah, di sini sudah ada bacaan anak-anak, yaitu tentang bagaimana Lina memiliki seekor kucing, bagaimana dia memeliharanya dan menyayanginya. Nah, Pak Guru akan bacakan bacaannya. Kalian perhatikan baik-baik. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, tadi itu bacaan tentang Lina. Nah, kita sudah membaca cerita tentang Lina yang menolong kucingnya karena terluka. Nah, Lina ini sudah menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Lina ini sudah mengamalkan nilai dari Pancasila, khususnya sila kelima Pancasila, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, bagaimana ceritanya Lina itu menjaga hak dan kewajiban? Apa yang kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa Lina sudah menerapkan Pancasila, khususnya sila yang kelima, yaitu hubungannya antara hak dan kewajiban. Jadi, memelihara hewan membuat Lina itu merasa senang karena merasa terhibur dengan kucingnya. Tadi Lina setiap hari bermain dengan kucingnya. Jadi hati Lina itu merasa terhibur dan senang. Lina telah mendapatkan haknya saat memelihara kucing. Saat memelihara kucing tersebut. Jadi Lina haknya itu merasa senang karena kucingnya lucu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Lina wajib merawat dan menyayangi hewan peliharaannya. Bukan hanya bermain saja, tapi Lina harus mempunyai kewajiban untuk merawat dan menyayangi hewan peliharaannya. Jika kucingnya terluka, maka Lina memiliki kewajiban untuk mengobatinya. Ya, tadi hal tersebut sudah dilakukan sama Lina. Lina membawanya ke dokter hewan, dan dokter hewan tersebut mengobati kucing yang terluka. Di sini Lina sudah melaksanakan kewajibannya, dan juga Lina juga sudah mendapatkan haknya, yaitu merasa senang bermain dengan kucing. Melindungi dan menyayangi hewan peliharaan termasuk kewajiban kita. Kita harus melaksanakan kewajiban merawat hewan peliharaan. Dengan demikian, hewan peliharaan kita akan tetap sehat. Kita pun akan mendapatkan kesenangan karena bisa bermain dengan hewan peliharaan. Nah, jadi itu jawabannya ya. Jika kalian menjadi Lina, kalian juga harus merawat dan menyayangi hewan yang kalian pelihara
supaya hewan tersebut selalu sehat, selalu bisa bermain bersama, misalkan kucing atau hewan yang lain, supaya hewan tersebut bisa kita ambil manfaatnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan sila Pancasila tentang melestarikan hewan. Jadi merawat dan menyayangi hewan membuat hewan-hewan di sekitar tetap lestari. Melestarikan hewan juga termasuk penerapan sila Pancasila. Nah, berikut ini contoh perilaku yang bisa kita terapkan untuk melestarikan hewan. Yang pertama adalah memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. Ya, jika kalian memelihara hewan, maka harus diberi makan secara teratur. Yang kedua adalah memperlakukan hewan-hewan di sekitar dengan baik. Perlakukan dengan baik. Dibuatkan kandang, diberi makanan yang baik. Selanjutnya adalah menanam pohon agar menjadi tempat burung bersarang. Nah, ini contoh jika kalian menyayangi burung, menyayangi binatang, jadi bisa menanam pohon ya agar menjadi tempat burung bersarang. Kemudian adalah memberi makan hewan liar agar tidak mencuri makanan. Terus yang kelima, menjaga sungai tetap bersih agar ikan-ikan dapat hidup dengan baik. Nah, ini sungai dijaga tetap bersih supaya ikannya hidup dengan baik. Jadi kita bisa mancing ya untuk mendapatkan manfaat dari ikan. Nah, demikian anak-anak pembelajaran tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Selanjutnya kita akan belajar tentang SBDP ya. Nah, kemarin kalian sudah membuat patung ya. Kalian sudah membuat patung sebelumnya. Nah, patung buatan kalian itu akan terlihat lebih bagus dan menarik jika diwarnai. Nah, jika kalian kemarin membuat plastisinnya satu warna, itu bisa diwarnai. Nah, kita bisa mewarnai patung sesuai keinginan dengan cat poster dan juga cat akrilik ya. Pewarna poster yang pertama adalah pewarna poster atau cat poster. Cat poster atau biasa disebut cat plakat merupakan cat yang bersifat menutup secara merata. Ya. Cat poster mengandung bahan dasar minyak sehingga menghasilkan warna yang mengkilap. Nah, biasanya cat poster memiliki warna dasar merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Ya. Terus selanjutnya adalah cat akrilik. Ya. Cat akrilik. Cat akrilik merupakan cat yang bersifat cepat mengeras saat kering. Cat akrilik mengandung bahan dasar plastik sehingga dapat kering dengan cepat. Cat akrilik harus digunakan dengan cepat sebelum mengering. Setelah cat kering, warna yang dihasilkan cat akrilik sulit dihapus. Nah, ini contoh pewarna akrilik. Nah, terus selanjutnya bagaimana teknik mewarnai patung ya? Atau mewarnai patung yang kemarin kalian buat. Jadi mewarnai patung juga memerlukan teknik tertentu agar hasilnya bagus. Di sini ada dua teknik pewarnaan patung, yaitu teknik akuarel dan teknik plakat. Ya, apakah itu yang dimaksud dengan teknik akuarel? Teknik akuarel adalah teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tipis. Jadi dicat tipis-tipis terlebih dahulu. Bahan pengencer seperti minyak atau air ditambahkan dalam jumlah banyak ke dalam cat. Jadi pewarnanya encer. Dengan demikian warna yang dihasilkan akan cenderung tipis dan transparan. Nah, ini teknik pewarnaan akuarel. Kemudian teknik pewarnaan plakat ya. Teknik pewarnaan plakat adalah teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tebal. Bahan pengencer ditambahkan dalam jumlah yang sedikit sehingga cat masih kental. Dengan demikian warna yang dihasilkan cenderung
pekat. Nah, jadi kalau akuarel itu bahan campurannya agak banyak, air atau minyaknya agak banyak. Sedangkan plakat bahan campurannya air atau minyak agak sedikit, sehingga lebih pekat saat dioleskan. Ini teknik mewarnai patung. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara mewarnai patung? Alat dan bahan apa yang dibutuhkan ya? Tadi kalian sudah tahu teknik mewarnainya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mewarnai patung agar terlihat lebih indah. Yang pertama adalah kita siapkan dulu alat dan bahan. Kemudian kalian nanti simak langkah-langkah bagaimana mewarnai patung. Alat dan bahan yang pertama adalah kuas ya. Jadi kuas itu untuk mengoleskan catnya nanti. Kemudian berikutnya adalah air. Air itu nanti sebagai bahan campuran ininya, catnya ya. Tinggal menggunakan teknik akuarel apa teknik plakat. Airnya mau banyak atau sedikit. Terus yang ketiga adalah cat poster lah tadi. Barangnya itu ya. Catnya, pewarnanya, cat poster. Terus berikutnya adalah palet atau wadah cat. Nah, ini wadah cat. Jadi catnya nanti diencerkan di tempatnya namanya palet. Diencerkan di situ, dicampur antara cat dan airnya. Tinggal mau teknik akuarel atau teknik plakat. Berikutnya adalah koran bekas. Nah, koran bekas ini untuk apa? Ini sebagai dasar ya. Nanti supaya catnya tidak mengotori tempat kerja, maka digunakan koran bekas sebagai nanti tempat menaruh patung atau catnya supaya tempatnya tidak kotor. Terus yang terakhir adalah patungnya itu sendiri untuk diwarnai, patung dari plastisin yang telah kering. Berikutnya adalah bagaimana langkah membuatnya. Langkah membuatnya yang pertama kita siapkan patung dan pastikan patung tersebut sudah benar-benar kering ya. Jangan masih basah terus diwarnai. Pastikan patung benar-benar kering. Nah, kemudian kita lapisi tempat mewarnai dengan koran bekas agar tidak kotor dan nanti mudah dibersihkan. Nah, nanti tinggal dibuang saja korannya kalau sudah kotor. Berikutnya adalah kita tuangkan cat poster pada wadah atau palet. Nah, cat poster dituangkan, kemudian nanti kita encerkan dengan air tadi ya, cat posternya. Ya, dituang, diaduk ya. Terus selanjutnya adalah kita tambahkan air ya, lalu aduk hingga cat tercampur rata. Kita pastikan cat tidak terlalu encer atau terlalu pekat ya. Tidak terlalu encer atau tidak terlalu pekat. Berikutnya adalah kita warnai patung yang sudah dibuat sesuai keinginan. Tinggal patungnya diwarnai menggunakan kuas, dioles sesuai keinginanmu ya. Nah, yang keenam, maka patung sudah selesai diwarnai. Nah, itu adalah bagaimana cara mewarnai patung. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kalian sudah mempelajari ada dua hal ya yang sudah kalian pelajari. Tadi tentang penghamalan nilai-nilai Pancasila dan juga mewarnai patung. Nah, nanti berikutnya silakan kalian nanti bisa mengerjakan tugas dari Bapak Guru melalui grup ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.